Apakah orang Kristen percaya kesialan? Seringkali dalam hidup ada masa-masa di mana ternyata hari-hari tidak berlalu sebagaimana yang kita inginkan. Sehingga sempat banyak umat Allah yang berpikir bagaimana cara buang sial menurut Kristen. Tentu hal ini butuh pemahaman makna yang lebih dalam. Apakah dalam kehidupan umat Kristen masih memungkinkan merasakan kesialan atau tidak beruntung atau celaka? Ayub 16 ayat kedua dikatakan, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Ini kata pertama kita lihat ada tulisan sial di sana dengan tulisan sialan. Mazmur 18 ayat ke-18. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Lihat, pemazmur mengatakan bahwa pada hari sialku. Nah, Tuhan menjadi sandaran baginya. Lalu di Yesaya 30 ayat pertama dan kedua dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah saudara, jelas dikatakan celakalah. Nah kalimat celakalah anak-anak pemberontak menyatakan bahwa satu hal yang tidak begitu baik, kurang beruntung, atau celaka. Sekarang kita bahas dulu konsep sial di dalam Kristen. Sebaiknya umat Allah memahami dulu apa yang dimaksud sial atau tidak beruntung atau celaka. Seringkali kita dengan sesama kawan kita seiman yang berujar bahwa hari itu yang mendapatkan kesialan. Hati-hati dengan perkataan kamu. Tentu hal ini terdengar ganjil kan? Karena pada dasarnya dalam Alkitab sendiri kesialan bukan hal yang diberikan Allah pada umatnya yang dia kasihi. So kita lihat berikut ini. Apa yang dimaksud konsep sial lebih jelasnya? Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa kata sial diberikan hanya kurang dari 5 kata saja. Karena itu berarti Kristen sejatinya tidak mengenal kata sial untuk dialami oleh umat pilihan Allah. Secara tekstual, kata sial ini hanya terdapat di Perjanjian Lama dan dipakai untuk mengungkapkan bahwa seseorang yang sial adalah orang yang mendapat celaka. Yang kedua, pemakaian kata sial juga ditujukan berarti bahwa bukan tidak beruntung, tetapi secara etimologi, kata sial ini menunjukkan bahwa hari di mana seseorang beroleh celaka. Jika mengacu pada ayat Alkitab tentang pikiran negatif, maka kata celaka disebutkan berulang-ulang. Ini adalah hal yang lebih tepat diperuntukkan pada orang Kristen yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan, bahwa orang Kristen tidak mengenal sial, namun dapat memperoleh celaka jika tidak menuruti pada kehendak Allah. Oleh sebab itu sebagai orang beriman sebaiknya miliki dahulu pemahaman bahwa sial itu pada orang Kristen akan berbeda dengan orang lain yang pada umumnya. Jika orang dunia menganggap sial adalah tidak beruntung, maka pada umat Kristen artinya adalah celaka karena tidak taat kepada Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menghindari sial? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang percaya untuk menghindari sial di dalam hidupnya. Namun kembali pada konsep bahwa sial ini merupakan celaka karena tidak melakukan kehendak Allah. Catat baik-baik. Jika demikian, oke, berikut kita akan bahas 3 cara menghindari sial. Yang pertama, melakukan kehendak Allah. Di Mazmur 143 ke 10 dikatakan, ajalah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, saudara, bahwa tidak ada sial, namun adanya celaka karena tidak melakukan kehendak Allah. Sehingga jika ingin selalu beruntung dan mendapatkan berkat Tuhan, maka pahami dan lakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, apa yang menjadi 10 perintah Allah dan minta karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menghindari kita melanggar perintah Tuhan. Katakan amin. Di Ulangan 13 ayat keempat dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Dengan selalu dekat dan taat akan Allah, maka otomatis berkat serta kasih karunia akan datang berlimpah-limpah. Baik itu untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan banyak aspek di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tentu bagi semua orang yang melakukan dan takut akan Allah, maka Allah tidak segan-segan meningkatkan berkat dan karunia-Nya pada umatnya. Nah yang paling penting, cukup percaya dan beriman
bahwa rancangan Allah dalam hidup kita hanya untuk kebaikan kita saja. Katakan amin. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Jika ingin hidup kita selalu penuh berkat dan keberuntungan, saudara, lakukan cara berdoa dalam roh dan berpuasa. Seringkali banyak umat Kristen yang sudah berada di atas menjadi lupa akan karya pekerjaan Tuhan yang telah diberikan di dalam hidupnya, sehingga lupa mengucap syukur, apalagi berdoa dan berpuasa. Karena itu sebaiknya jangan sampai lupa melakukan hal tersebut. Di Matius 17 ayat ke-21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. So ada waktunya kita harus berdoa dan bersat teduh, dan harus dengan puasa. Ambil waktu khusus dalam satu hari atau dalam seminggu untuk berdoa dan berpuasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dua hal yang kita lakukan itu merupakan dupa yang harum untuk Tuhan dan akan disukai oleh Allah. Sehingga hidup kita akan terus diberkati dengan berbagai macam kelimpahan. Mungkin bukan kekayaan, namun kesehatan dan damai sejahtera merupakan perwakilan berkat Allah bagi kita sehari-hari. Nah, karena itu tetaplah berdoa dan berpuasa untuk menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita, untuk memberikan kita masa depan dan hari esok yang lebih penuh dengan pengharapan sesuai dengan firman dan janjinya. Katakan amin. Dan yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat ke-14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, bila ingin agar hidup senantiasa memperoleh berkat, maka sebaiknya biarkan hidup kita penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Perhatikan dengan baik-baik apa saja buah-buah Roh Kudus yang sebaiknya kita kerjakan dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian maka Allah akan senantiasa mendatangkan berkat dalam hidup kita. Jika hidup kita dekat dengan Allah, otomatis hanya damai dan karunia Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Lain halnya jika selalu berbuat dosa dan tidak menuruti keinginan Allah, maka celaka memang bisa jadi tidak terhindarkan. Karena iblis selalu mengincar anak Tuhan dan berusaha membuat manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan bila selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita akan penuh dengan memuliakan Allah, baik melalui tingkah laku, perbuatan maupun perkataan. Disinilah peranan Roh Allah ini dalam membawa kita kepada kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah sejatinya yang dimaksud dengan cara buang sial menurut Kristen. Banyak orang Kristen salah kaprah atau masih merasa bahwa saat mereka tidak beruntung artinya tertimpa sial. Padahal Allah sendiri tidak pernah mencatatkan hari sial seseorang. Ketetapan Allah selalu berujung pada harapan dan keberuntungan. Sehingga umat Kristen akan selalu dipenuhi berkat dan damai sejahtera. Dengan mengaminkan dan mengimani ayat-ayat firman Tuhan dan menghidupinya, merenungkannya setiap hari. Nah saudara, percayalah hidup kita akan senantiasa dekat dengan Allah dan tidak kurang suatu apapun. Keberuntungan dan kesuksesan akan selalu menyertai kita semua anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.